Shalom sahabat Alkitab, marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Nehemia, pasalnya yang ke-11, ayat 1 sampai dengan 14. Para pemimpin bangsa menetap di Yerusalem, sedangkan rakyat lainnya membuang undi untuk menentukan 1 dari 10 orang yang akan menetap di Yerusalem, kota yang kudus itu, dan 9 orang sisanya di kota-kota yang lain. Rakyat memuji semua orang yang rela menetap di Yerusalem. Inilah kepala-kepala provinsi Yehuda yang menetap di Yerusalem. Sementara di kota-kota di Yehuda orang-orang Israel, para imam, orang-orang Lewi, para pelayan bait Allah, dan keturunan para hamba Salomo masing-masing tinggal di tanah miliknya, di kotanya sendiri. Di Yerusalem tinggal orang-orang Yehuda dan Benyamin. Dari orang Yehuda, Ataya bin Uzia bin Zakaria bin Amaria bin Sefatia bin Mahalaleel bin Bani Peres dan Maasea bin Haruk bin Kolhoze bin Hazaya bin Adaya bin Yoyarib bin Zakaria, keturunan orang Shela. Semua keturunan Peres yang tinggal di Yerusalem berjumlah 468 orang yang gagah perkasa. Inilah orang Benyamin: Salu bin Mesulam bin Yowed bin Pedaya bin Kolaya bin Maasea bin Itiel bin Yesaya. Sesudah dia, Gabai dan Salai. Jumlahnya 928 orang. Yoel bin Zikri adalah pengawas mereka, sedangkan Yehuda bin Hasenua adalah wakil penguasa kota. Dari para imam, Yedaya bin Yoyarib, Yakin, Seraya bin Hilkia bin Mesulam bin Zadok bin Merayot bin Ahitub, kepala rumah Allah, dan saudara-saudara mereka yang bertugas di rumah itu, 822 orang jumlahnya. Berikutnya Adaya bin Yeroham bin Pelalia bin Amzi bin Zakaria bin Pashur bin Malkia, dan saudara-saudaranya, kepala-kepala kaum, 242 orang jumlahnya. Juga Amasai bin Asareel bin Ahzai bin Mesilemot bin Imer, dan saudara-saudaranya, para pejuang yang gagah perkasa, 128 orang, dengan Zabdiel bin Gedolim sebagai pengawas mereka. Sahabat Alkitab, kesediaan untuk terlibat dalam rencana Allah bagi dunia adalah panggilan kita sebagai umat Tuhan. Namun sayangnya, tidak banyak orang yang menyadarinya. Kita sibuk pada urusan masing-masing untuk mengejar kenyamanan dan keamanan dalam hidup. Maka penting bagi kita untuk menyediakan diri dalam rencananya, seperti yang kita lihat dalam bacaan kali ini. Restorasi Yerusalem terjadi secara bertahap. Pertama-tama yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi itu adalah membangun tembok kota Yerusalem. Pembangunan tembok ini menjadi penting karena ancaman yang bisa datang kapan saja dari bangsa-bangsa lain di sekitar mereka. Setelah tembok itu selesai, langkah selanjutnya adalah mengatur proses pemukiman kembali. Jika kota tersebut terlihat kosong, maka kemungkinan besar akan dikuasai kembali oleh orang-orang bukan Yahudi yang bermaksud jahat. Kita harus jujur mengakui bahwa proses tersebut tidaklah mudah. Jauh lebih stabil kehidupan di Babel karena tantangan di Yerusalem begitu berat. Stabilitas belum terjaga, ditambah ancaman keamanan dari bangsa-bangsa di sekitar mereka. Maka, cara penyelesaian yang ditawarkan adalah dengan membuang undi. Pada masa itu, membuang undi dihayati sebagai intervensi ilahi dalam penyelesaian perkara yang pelik. Mereka yang terpilih pergi ke Yerusalem untuk menetap di sana, meninggalkan kenyamanan menuju ambang batas iman serta kehidupan yang berlandaskan janji serta cinta kasihnya. Rakyat memuji kesediaan orang-orang tersebut yang rela menetap di Yerusalem.
Mereka tahu bahwa tidak mudah untuk memulai kehidupan di kota tersebut. Terlebih mereka harus menghadapi perjalanan jauh yang harus ditempuh dari Babel menuju ke Yerusalem. Mereka yang datang dan menetap di Yerusalem didata berdasarkan asal suku mereka. Salah satu yang disebut pada ayat ini adalah Yehuda dan Benyamin. Dari dua suku ini tercatat ada 468 orang yang menetap di Yerusalem. Mereka adalah anggota kepala-kepala provinsi Yehuda yang rela menetap di Yerusalem. Tercatat pula para imam yang ikut dalam rombongan, menyediakan diri untuk terlibat dalam rencananya. Dengan demikian melibatkan sebuah langkah iman untuk memilih dan menjalani pilihan tersebut dalam keyakinan bahwa hal itulah yang menjadi panggilan Allah bagi kita. Jalan yang merintangi pilihan kita mungkin tidaklah mudah, tetapi Allah pasti menyertai karena Ia yang memanggil kita untuk terlibat dalam perwujud nyataan karyanya. Kita mungkin harus meninggalkan banyak kenyamanan hidup dalam prosesnya. Tetapi justru saat itulah kita belajar akan janji serta pengharapannya yang selalu dinyatakan dalam dunia ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas panggilan-Mu yang memanggil kami untuk mengikuti Engkau. Berikanlah kami keberanian untuk meninggalkan kenyamanan kami dan melangkah dalam iman, mengikuti jejak-Mu ke tempat yang Engkau tunjukkan. Ajarilah kami untuk percaya sepenuhnya pada rencana-Mu, meski jalan yang Kau beri mungkin penuh tantangan. Kiranya kami selalu siap menjawab panggilan-Mu dengan hati yang tulus dan penuh pengharapan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.